Ingat nggak sih, mulai 2 November kemarin siaran TV analog udah nggak bisa lagi kita nikmati. Itu karena kebijakan pemerintah terkait pindahnya siaran TV analog menuju TV digital. Terus tahu nggak kenapa isu ini nggak naik bagi kalangan menengah ke atas? Ya, mungkin karena mereka udah punya TV digital atau mungkin udah punya set-top box. Tapi, gimana ya kira-kira nasib masyarakat yang nggak punya TV digital, set-top box atau ketinggalan info terkait siaran TV ini terus tiba-tiba terkejut gitu? Vokal Belmondo kali ini, kita coba pikirkan sejauh mana aturan pemerintah ini diterima masyarakat, sejauh apa manfaatnya bagi perkembangan teknologi, dan apa solusi yang ditawarkan pemerintah. Bareng saya, Belmondo Scorpio. Kita masuk. Jadi nih, ada beberapa alasan kenapa sih pemerintah harus melakukan peralihan teknologi dari TV analog ke TV digital. Pertama nih, sebagai wujud menjalankan amanat dari pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini karena hukum nih. Alasan kedua, demi menghasilkan siaran televisi yang lebih berkualitas, jernih, dan bersih bagi masyarakat. Alasan ketiga, untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan siaran para lembaga penyiaran melalui infrastruktur sharing. Yang keempat, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lainnya yang telah menyepakati penataan spektrum untuk layanan televisi dan telah menyelesaikan ASO. ASO ini analog switch off. Sehingga ASO perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan di wilayah perbatasan. Alasan kelima, melakukan pemerataan akses internet, keperluan pendidikan, sistem peringatan kebencanaan, atau kegunaan lainnya dari hasil efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Itu tuh 5 alasannya. Sejauh ini, kita lihat alasannya bagus dan baik. Sedikit cerita juga. Awalnya nih, ada beberapa stasiun televisi yang menolak peralihan ini. Itu ada RCTI, Global TV, MNC TV, iNews, TV One, dan Antv. Sampai tanggal 3 November, siaran-siaran tadi masih bersiaran dengan TV analog. Tapi, setelah Menko Polhukam Mahfud MD mengancam akan mencabut izin 7 televisi yang membangkang itu, akhirnya ketujuh televisi itu pun menyerah. Mereka akhirnya mematikan TV analog dan mulai bersiaran dengan digital. Tapi, saya tidak ingin bicara lebih jauh tentang keberatan para pelaku industrinya. Yang menjadi perhatian saya adalah masyarakatnya. Nah, sehari setelah pemerintah mematikan TV analog, ada beberapa keluhan masyarakat yang beredar melalui berbagai media sosial. Misalnya, seorang warganet memposting, seorang warga tidak mampu dan bersedih tidak bisa menonton televisi. Dalam postingan itu, terlihat curhatan warga yang memvideokan anaknya menangis karena tidak bisa menonton TV. Kenapa dimatikan? Maksain masyarakat kecil boxnya. Permainan yang di atas sana. Semua diperdagangkan, rakyat dipersulit. Itu tulis warganet yang tadi. Ada juga cerita tentang anak yang dimarahin orang tuanya karena tidak bisa lagi nonton sinetron. Jadi memang, dengan peralihan teknologi siaran TV ini, agar masih bisa menonton televisi, masyarakat harus mengganti televisinya dengan televisi digital atau membeli alat yang disebut set-top box. Tapi, tidak semua masyarakat mampu untuk membelinya. Bagi mereka, ada yang tidak apa-apa gambarnya terlalu jernih, suaranya masih bercampur dengan suara kresek, yang penting mereka masih bisa menonton. Pemerintah sendiri beralasan untuk kalangan yang tidak mampu, mereka telah memberikan set-top box. Tapi kenyataannya, belum semua warga tidak mampu telah mendapatkannya. Warga yang bersedia membeli juga saat ini kesusahan mendapatkan barang tersebut. Di samping tidak semua toko elektronik sudah menjual alat itu, harga juga jauh dari yang disampaikan pemerintah. Pemerintah menyebut harga itu kisaran 150.000. Tapi saat ini,
harganya ada yang sudah 350.000. Jelas memberatkan. Saya tentu paham bahwa perubahan ini untuk menuju penyiaran yang lebih baik. Tapi, pemerintah mestinya membuat perencanaan yang lebih matang lah. Kalau menurut saya, set-top box buat kalangan tidak mampu harusnya terdistribusikan merata lebih dulu. Baru analog switch off dibagikan dulu. Atau masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah, dengan harga yang terjangkau. Malah, karena serba cepat transisinya, walaupun sudah masuk dalam rencana pemerintah yang cukup lama, masyarakat juga jadi panik. Malah, kesempatan ini digunakan oleh orang yang ingin mendapatkan untung besar. Jadilah harganya berlipat ganda. Ya untung ya, penjual set-top box dan penjual TV digital. Kalau ditanya apakah momennya tepat, ya kalau pihak pemerintah jawabannya pasti udah tepat. Tapi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui TV, kurang lebihnya terganggu lah. Mana tahun-tahun awal baru siap COVID lagi? Itu kritik saya. Ya boleh dong saya kritik pemerintah, saya juga bayar pajak kan? Oh iya, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe juga channel Geolive. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa lagi pemirsa Geolive.